pemupukan itu penting, seperti kita makan setiap hari itu penting. Nah, jadi tanaman ini kalau bisa dia bicara, saya butuhnya ini kan enak kan kawan. Jadi kita bisa tahu ini butuhnya apa, tapi dia kan tidak seperti itu. Dari gejala-gejala yang dia tunjukkan itulah yang bisa kita tahu bahwa dia butuh ini loh gitu. Kemudian pemilihan tempat dan cara aplikasi pada tanaman menghasilkan TBM. Ini menjadi hal yang penting agar kita tidak salah melakukan peletakannya. Jadi untuk pupuk makro ataupun mikro ini tentu berbeda ya kawan-kawan, jarak penaburannya. Jadi misal mikro kita pupuk borat kita aplikasikan ke tanaman, ini posisinya di mana gitu. Ini akan berbeda dengan kalau kita mengaplikasikan P atau RP atau KCL atau MG. Nah, di mana posisinya yang tepat? Jadi untuk hara mikro P atau CU atau FE gitu ya, atau ZN, itu penaburannya kalau di usia tanaman TBM dekat saja dengan pangkal batang. Jadi jangan terlalu jauh karena posisi akar atau feeding root yang menyerap tanam nutrisi ini berada di dekat pangkal batang. Nah, sehingga peletakan atau posisi peletakan jarak peletakannya ini berpengaruh untuk penyerapan ke tanamannya. Nah, jadi cukup 20 cm saja kalau untuk tanaman TBM ya. Kemudian hara makronya juga. Nah, hara makronya di mana? Kalau misalnya seperti urea ya kita letakkan di kalau tanaman TBM, lihat tajunya biasanya 1,5 meter. Nah, ini bisa kita lakukan penaburan. Kemudian mobnya gitu kan, RP. Nah, ini jarak-jarak yang di relatif feeding rootnya bagus lah, kita katakan seperti itu. Jadi memang penting cara atau penaburannya kita ketahui. Kemudian cara penaburan seperti apa? Nah, ini bisa kita tabur keliling di sekitaran pokok kelapa sawitnya atau dengan cara yang lain. Nah, bisa dengan kita lakukan tugal, tapi tentu akan menjadi relatif lebih mahal ya dari segi cost-nya karena butuh tenaga ekstra juga untuk melakukan peletakan pupuk sistem tugal. Nah, inilah cara-cara yang perlu kita ketahui. Memang ada cara lain juga seperti pengocoran atau penyemprotan. Nah, penyemprotan ini umumnya biasanya kalau kita temui gejala efisiensi B misalnya. Nah, ini ada beberapa produk juga yang dengan sistem dia penyemprotan seperti itu. Secara umum kita lebih prakaran ya, lebih ke prakaran karena lebih cepat dan melalui sistem penyemprotan ini tergantung waktu juga. Nah, ini hambatannya waktu karena dia kan kita melihat kondisi atau jam tertentu ketika stomata terbuka, stomata tertutup. Nah, ini akan sangat berpengaruh hasilnya kalau kita melalui tempatnya juga piringannya tadi seperti yang saya jelaskan posisinya di mana. Jadi tanaman TBM ini kawan-kawan fase yang memang penting ya karena dia akan berpengaruh ke depan untuk panen. Jadi mulai dari fase TBM dia TBM 1 ini pupuknya apa saja dan kapan saja kita lakukan pemupukan ini akan sangat penting. Kemudian ada lagi perlakuan-perlakuan seperti kastrasi, sanitasi, pembersihan gulmanya ini berpengaruh. Jadi tidak serta-merta kita asal pupuk tapi kita tidak memperhatikan yang lainnya. Jadi ada beberapa faktor lainnya yang perlu kita perhatikan. Jadi sedari awal tadi saya sampaikan kelima faktor tadi. Nah, ini memang di fase TBM sangat penting nantinya ke depannya untuk produksi TBM kita menjadi lebih baik atau produksinya bagus. Nah, kalau boleh sedikit saya bercerita, jadi saya sudah mendengar atau sudah pernah menyaksikan lah bahwa tanaman TBM dengan perawatan yang dia mengikuti standarnya
itu di usia TBM 3 saja sudah mencapai di angka 27-28 ton. Jadi di TM1 dia sudah sampai ada yang 30-32 ton. Artinya, kenapa kita tidak mengikuti pola seperti ini? Nah, pola seperti ini memang sudah dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka mengejar produksi di usia yang lebih cepat. Sebuah hal yang sangat mungkin untuk kita planters, baik petani kecil ataupun besar, ya kita katakan smallholder atau estate owner. Nah, sangat mungkin di usia tanaman TBM 2, TBM 3, kita sudah mulai merasakan hasilnya, merasakan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Tentu dengan cara-cara yang sudah pernah dilakukan orang-orang yang berpengalaman sebelumnya. Jadi kita mengikuti pola-pola yang seperti perusahaan yang lakukan. Nah, ini kita patut contoh agar kita tidak kalah bersaing. Nah, jadi di usia TBM kita sudah mulai menghasilkan. Bayangkan di usia dia 2 tahun kita sudah mulai merasakan atau mulai menikmati hasil panennya yang biasanya dulu setelah 3 tahun baru bisa merasakan. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya, itu tadi mereka melakukan perawatan-perawatan yang sesuai standarnya, melakukan pemupukan berdasarkan rekomendasinya, mengikuti langkah-langkahnya seperti kastrasi, sanitasi, kemudian pengendalian gulmanya. Nah, ini sangat penting ya kawan-kawan. Jadi inti dari 4T tadi memang bermuaranya pada produksi yang kita ingin capai di masa yang akan datang. Tentu ada dampingan-dampingannya atau beberapa faktor lainnya yang harus kita lakukan. Nah, itu kawan-kawan. Sawit Pro terus tumbuh.